Selamat pagi sayang anak-anak kelas 2. Jumpa lagi dengan video ibu berikutnya, yaitu pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai sifat-sifat benda. Buka buku tema 2 halaman 38, 39 dan nantinya ke halaman 40. Di situ ada tugas. Namun sebelum kita memulai pelajaran kita, seperti biasa mari kita berdoa sebentar. Berdoa selesai, mari kita perhatikan halaman 38, yaitu ayo lakukan kegiatan berikut untuk mengetahui sifat-sifat benda. Artinya kita praktek ya, kita melakukan praktek sifat-sifat benda. Alat dan bahan yang diperlukan, kita akan menyediakan balon, kemudian kantong plastik ya. Pertama balon, yang kedua kantong plastik. Cara kerja, tiuplah ya. Cara kerja, lihat ada 3 cara kerja ya. 1, tiuplah balon sampai menggelembung. Kemudian ikat mulut balon dengan karet. Yang kedua, tiuplah kantong plastik sampai mengembang. Selanjutnya ikat mulut plastik dengan karet. 3, amati bentuk balon dan kantong plastik. Kantong plastik tersebut, bagaimanakah bentuk balon dan kantong plastik? Apakah kesimpulanmu? Nah, itu dia pertanyaannya ya. Nah, perhatikan lagi halaman 39. Di sini kalian mendengarkan ibu gurumu yang membaca. Jadi ibu akan membaca dan kalian dengarkan sambil kalian melihat apa yang ibu bacakan di buku tema 2 halaman 39. Judulnya meniup balon. Nah, sekarang dengarkan ibu membaca. Meniup balon. Balon terbuat dari bahan karet. Karet bersifat lentur dan elastis. Saat kita meniup balon, udara masuk ke dalam balon. Balon yang kita tiup akan menggelembung. Udara akan menekan balon ke segala arah. Udara dan balon akan menyesuaikan dengan bentuk balon. Begitu juga dengan kantong plastik. Artinya bentuk udara mengikuti bentuk wadahnya. Nah, di halaman 40 kita akan melihat soal. Namun sebelum kita melakukan kegiatan praktek ya, sebelum ibu memperlihatkan bagaimana cara meniup balon dan meniup kantong plastik, kita akan bahas soal 4 soal yang di halaman 40 itu. Nah, di sini kita melihat penjelasannya. Pertama, bagaimana bentuk udara ketika ditiupkan ke dalam balon? Bentuk udara ketika ditiup ke dalam balon akan menjadi sama dengan bentuk balon. Ya. Dan ini disebabkan oleh udara termasuk zat berfase gas yang memiliki bentuk sama dengan wadahnya. Nah, ingat ya. Jadi bagaimana bentuk udara ketika ditiupkan ke balon? Bentuk udara ketika kita tiupkan ke balon, dia sama seperti balon ya. Dan alasannya karena udara termasuk zat yang berfase gas yang memiliki bentuk sama dengan wadahnya ya. Ingat-ingat ketika kita mau meniupkan sesuatu, kita harus meniupnya ke balon atau ke kantong plastik. Kita akan mengetahui dan merasakan jika udara itu ada di dalam balon dan ada di dalam kantong plastik dan bentuknya menyerupai wadahnya. Lalu yang kedua, bagaimana bentuk udara ketika ditiup ke wadah kantong plastik? Udara pasti akan berbentuk seperti kantong plastik ya. Ketika kita meniupnya ke kantong plastik, dia akan seperti kantong plastik. Kemudian yang ketiga, apakah sama bentuk udara ketika ditiupkan ke balon dan kantong plastik? Jawabannya ya sama ya. Alasannya sebab bentuk udara itu mengacu pada bentuk molekul. Lalu yang keempat, bagaimana menurutmu sifat udara? Sifat udara itu ada 3 jenis. Pertama, tak bisa disentuh. Kedua, tak terlihat. Dan yang ketiga, hanya dapat dirasakan. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan tak bisa disentuh. Ya,
Coba saja kita tiupkan sesuatu, ya kita tiupkan tanganmu, gini. Kita tidak bisa menangkap udara, kita tidak bisa menangkap dan kita tidak dapat juga melihat udara itu. Dan begitu selain kita meniup sesuatu, angin ya, angin di kipas angin atau angin dimanapun, kita hanya bisa merasakan hembusannya. Kita tidak bisa menangkap angin itu, tapi kita bisa merasakan hembusannya. Hembusan kipas angin ya, merasakan dingin ketika udara keluar dari AC, dan merasakan dingin atau merasakan angin bertiup ketika kita berada di luar. Nah, itu sifat udara ya. Jadi pertama, tak bisa disentuh, yang kedua tak terlihat. Siapa yang bisa melihat udara? Ibu kira tidak ada satupun manusia yang dapat melihat udara. Tapi kalau merasakan kalau udara itu ada, semua orang bisa merasakan ya. Semua orang bisa merasakan kalau udara itu ada ketika angin berhembus, ketika kita bernapas, ketika kita merasakan kipas angin dan lain sebagainya, kita hanya bisa dapat merasakannya ya. Jadi kita hanya bisa merasakan ya. Pertama, ya bagaimana menurutmu sifat udara tadi? Sifat udara itu terdiri atas 3 ya. Pertama, tak bisa disentuh, kedua tak terlihat, dan yang ketiga hanya dapat dirasakan. Nah itu ya, tadi sudah Ibu jelaskan ya, apa yang dikatakan dengan tak bisa disentuh dan tak terlihat juga tak bisa dan hanya bisa dirasakan saja ya. Kita hanya bisa merasakannya saja kalau udara itu ada, tapi kita tidak bisa menangkap udara. Kita tidak bisa melihat udara, tapi kita bisa merasakannya. Lalu ceritakan kembali isi teks meniup balon tadi, itu yang kelima ya, yang kelima. Itu ceritanya tergantung kamu bagaimana, tapi akan Ibu contohkan ya. Jadi ceritakan kembali isi teks meniup balon. Kalau menurut ibu yang bercerita ya, nanti mungkin beda-beda kita bercerita. Kalau Ibu ya, meniup balon ini pastinya merupakan kegiatan yang sangat menyenangkan. Misalnya ketika kamu mau merayakan ulang tahun, lalu semua orang di rumahmu pasti ingin meniup balon. Nah itu cerita singkat dari Ibu. Kemudian bagaimana cerita singkat dari kamu? Nah sebelum kalian mengerjakan tugas yang terdiri atas 5 tadi ya, halaman 40, kita akan mencoba melakukan praktek. Di sini Ibu membawa balonnya ya. Ini Ibu bawa balon dan juga Ibu bawa kantong plastik. Kantong plastik ya, ini kantong plastik untuk membuat es ya, untuk membuat es. Kantong plastik transparan, artinya kantong plastik yang terlihat. Jadi di sini di dalam buku ini kita diperintahkan atau kita disuruh memasukkan udara ke dalam balon dan kita akan membuktikan seperti apa udara itu ya ketika dia masuk ke dalam balon. Sekarang akan Ibu contohkan, mari kita meniup balon. Di rumah kalian boleh mencoba. Nah ini dia ya. Kalian bisa melihat ketika Ibu meniup balon dan udara dari mulut Ibu masuk ke dalam balon, maka kalian dapat melihat jika udara ini masuk ke dalam balon membuat balon ini menjadi menggelembung karena ada tekanan dari udara yang kita tiup itu tadi. Dan kita akan memperhatikan bila udara itu ya bentuknya sama seperti balon. Ya, dia sama seperti balon. Tapi ketika kita istilahnya ketika kita mengeluarkan udara itu ketika balon itu, ini Ibu sengaja tidak mengikat ya, Ibu sengaja tidak mengikat, tapi kalian melihat jika udara ini sudah masuk ke dalam balon, bentuknya bulat seperti balon, dan ketika kita mau mengeluarkan udara itu, kita buktikan apa benar yang seperti Ibu katakan tadi, udara itu tidak bisa kita melihatnya, tapi kita hanya dapat merasakan. Coba kita buktikan lagi. Sekarang kita akan mengeluarkan udara yang ada di dalam balon itu tadi ya. Nah, kita keluarkan. Wow, terasa sekali ya udaranya keluar menyentuh tangan Ibu. Ini terasa udara keluar. Ya, udara keluar, tapi Ibu tidak melihat udara itu, tapi Ibu hanya bisa merasakan jika udara itu keluar dan terasa dingin di tangan Ibu. Nah, akhirnya lambat laun balon itu menjadi kempes.
Ampes dia, udara sudah tidak ada lagi di dalam balon. Ya, itu menandakan jika udara yang kita tiup itu hanya bisa masuk ke dalam wadah tertentu, ya, bisa masuk ke dalam wadah tertentu seperti balon tadi. Setelah kita mengeluarkan udara dari dalam balon, kita hanya bisa merasakannya saja. Kita tidak bisa melihat udara itu, tapi kita bisa merasakan. Ya. Kemudian contoh yang kedua. Ya, contoh yang kedua, kita akan meniup kantong plastik. Ini Ibu tiup kantong plastik ya. Nah, ini sudah ya. Di dalam kantong plastik ini ada udara yang Ibu masukkan, Ibu tiup tadi ya, melalui mulut Ibu sendiri dan Ibu tiup. Kita akan melihat ini sudah ada udara. Udara di dalam kantong plastik ini dia menyerupai kantong plastik. Menyerupai kantong plastik ya. Dan ketika kita juga mau mengeluarkan udara ini, apa yang kita rasakan? Kita rasakan, kita hanya bisa merasakan. Seperti dijelaskan tadi, kita tidak bisa melihatnya, kita hanya bisa merasakannya saja ya. Dan kita pun tidak bisa menangkap udara itu. Nah, sekarang kita lihat kantong plastik ini udaranya sudah keluar, kempes ya. Kita tidak dapat melihat udara yang keluar itu tadi. Kita tidak bisa melihatnya. Tapi kita hanya bisa merasakannya, ya. Menangkap udara kita tidak bisa, ya. Melihat udara juga kita tidak bisa, tapi kita hanya bisa merasakannya. Nah, jadi demikian apa yang dapat Ibu jelaskan pada pagi hari ini untuk kalian. Semoga ini dapat dimengerti dan bermanfaat bagi kalian semua. Dan sekarang Ibu beri soal tugas ya. Di halaman 40 ada 5 tugas, di situ kalian jawab. Ya, nomor 1 tadi semuanya sudah dijelaskan ya. Nomor 1, bagaimana bentuk udara ketika ditiupkan ke balon. Yang kedua, bagaimana bentuk udara ketika ditiupkan ke kantong plastik. Yang ketiga, apakah sama bentuk udara ketika ditiupkan ke ke balon dan ke kantong plastik. Yang keempat, bagaimana menurutmu sifat udara. Yang kelima, ceritakan kembali secara lisan isi teks meniup balon. Ya, secara lisan maksudnya itu kalian bikin videonya ya. Kalian bikin videonya dan boleh, karena mungkin cerita kalian pendek ya, kalian bisa bacakan soal 1 sampai 5 itu kalian bacakan sekaligus dengan ceritamu. Nomor 5 itu ya diceritakan. Kalian bacakan, buat videonya dan kirim kembali ke grup kita. Dan hari Selasa seperti biasa, orang tuamu mengantar tugas yang sudah kalian buat di dalam buku catatan seperti biasa, dan akan Ibu lihat apakah kalian benar-benar mengerti akan penjelasan Ibu atau tidak. Nah, tadi semuanya sudah dijawab ya, tinggal kalian melihat dan mendengar serta menonton video yang Ibu buat ini. Kalian akan mengetahui apa jawabannya dari soal yang sudah ada di buku ini ya, dari kelima soal ini. Semua sudah Ibu beri jawabannya, tinggal kalian menyimak ya, tonton baik-baik video yang Ibu buat ini. Ya, selamat pagi dan sampai jumpa pada video berikutnya. Kerjakan tugas dengan baik seperti biasa, hari Selasa diantar. Dan video jangan lupa Ibu tunggu videonya di grup kita.